Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'du, Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita laksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan-ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah sampai kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi bedah ya buku. Ini sama aja kita lagi bedah buku ya. Rintangan setelah kematian. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang wafat dalam keadaan husnul khatimah dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke bab tentang bentuk-bentuk siksa kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bentuk-bentuk dari siksa kubur ini banyak sekali sebagaimana yang digambarkan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat. Hadis ini ada di Sahih, ini di Sahih riwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya nomor 458 460 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya nomor 2212 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga Abu Daud dalam sunannya ya, dari sahabat Abu Hurairah, juga Ibnu Majah dalam sunannya. Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil qubur, sesungguhnya kubur ini, mamlu'ah, dipenuhi, zulmatun ala ahliha, dengan kegelapan bagi penghuninya. Saya ulangin, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisalati alaihim, dan Allah azza wa jalla, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan cahaya pada kuburan itu dengan salatku atas mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah, nggak usah dikasih tahu bagaimana gelapnya kubur. Bapak Ibu, itu kuburan ukurannya segitu, badan kita dihimpit ya, kiri kanan, depan belakang, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah. Gimana nggak gelap Bapak Ibu ya, gimana nggak gelap. Hasan
Basri berkata, ada 2 hari dan 2 malam semua orang hidup belum pernah merasakan. Semalam berada di alam kubur, mereka belum pernah mengalaminya. Dan semalam hingga pagi mereka sedang mengalami kiamat. Sehari mereka akan kedatangan pembawa berita tentang surga atau neraka, serta sehari mereka menunggu pembagian catatan amal, apakah mereka menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi sudah menggambarkan kepada kita tentang gelapnya kubur. Dan Nabi mengatakan, wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerangi kubur mereka itu, kuburnya kita ini semua, ya, bisalati alaihim, dengan salatku atas mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Makanya salah satu yang mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa taala adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah tabaraka wa taala. Syaratnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan cuma menjadi umatnya, ya, tetapi juga mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jangan meneng baik, diem aja, suruh salat berjamaah, enggak, di rumah aja, kan gitu. Ya berarti dia umatnya Nabi Muhammad, tetapi dia tidak menghidupkan, ya, sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begini gimana? Bisa jadi Bapak Ibu, kita nanti diakuin nanti di akhirat sebagai umatnya Nabi, dan bisa jadi kita nggak akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Bahkan bisa jadi kita nggak akan mendapatkan rahmat Allah, ngaku-ngaku umatnya Nabi, tapi kita nggak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kita nggak seneng sama sunnah-sunnah Nabi, bahkan kita benci sama sunnah-sunnah Nabi. Nah, ini repot ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sebenarnya amalan-amalan kalau kepengen kuburan kita nanti enggak gelap. Dilihat dari luar gelap, ya. Dilihat dari luar, orang yang masih hidup di dunia ngelihat orang dikubur, ya Allah gelap banget dia tuh di situ, ya. Tapi bisa jadi menurut kita yang hidup di dunia, ya gelap itu orang-orang yang ada di dalam kubur. Tapi bagi Allah tabaraka wa taala tidak ada yang mustahil. Kalau Allah ingin menerangi kuburnya, meluaskan kuburnya, mudah saja bagi Allah tabaraka wa taala. Di antaranya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan sedekah. Kita ngebahas, ya. Kita pernah ngebahas tentang pahala sedekah. Di antaranya, dengan sedekah itu Allah akan terangin kubur kita, Allah akan luaskan kuburan kita. Makanya sedekah ini Bapak Ibu, bahkan sampai di dalam Al-Quran, orang yang sudah mati kepengen dihidupin lagi ke dunia, cuma pengen sedekah. Karena memang dahsyat luar biasa. Alhamdulillah di Al-Furqan jemaah 10 RT masih aktif, ya, sedekah subuhnya, walaupun mulai berkurang, ya. Alhamdulillah masih masih bergerak lah, ya, masih ada. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu kata Nabi, sedekah itu yang paling utama Bapak Ibu, sedekah itu adalah juhdul mukil. Apa itu juhdul mukil? Sungguh-sungguh walaupun sedikit, tapi sungguh-sungguh, rutin terus dilakuin walaupun mungkin sedikit.
setiap subuh cengklengin 5.000, 10.000, tapi terus rutin terus jalan gitu ya. Bukannya berarti Allah nggak suka dengan orang yang sedekah langsung nih 1 miliar, habis itu nggak sedekah lagi. Bukan, nggak gitu juga kan gitu. Ya Allah suka juga ngasih langsung gitu 1 miliar kan gitu, bebasin tanah tuh Al-Furqan kan ya, 1 miliar langsung break kan gitu ya. Habis itu dia nggak sedekah lagi, ya nggak masalah juga. Tetapi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu, kenapa Nabi mengatakan juhdul mukil, sedekah yang paling utama itu adalah yang bersungguh-sungguh dan rutin terus walaupun sedikit. Karena yang kayak gini nih, sedekah yang sungguh-sungguh terus rutin istiqomah dia melakukan, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berat Bapak Ibu. Berat sekali. Godaannya banyak itu. Godaannya banyak banget. Maka kata Nabi juhdul mukil, sedekah yang paling utama itu adalah yang dia sungguh-sungguh pengen sedekah dan dia lakukan walaupun hanya dengan ya sedikit misalnya ya. Tetapi yang sedikit itu Bapak Ibu kalau dia lakukan terus rutin dia lakukan, maka subhanallah. Bahkan ada satu kisah tentang ibu-ibu ya. Nah ini ada itu ibu-ibu jemaah, ibu-ibu ada kisah tentang, saya lupa namanya. Jadi dia setiap hari itu, setiap subuh itu sedekah 5.000. Satu ketika dia lupa ya, dia lupa entah gimana gitu, dia lupa, maka hari berikutnya dirapel jadi 10.000 gitu. Subhanallah, saking sungguh-sungguhnya, saking sungguh-sungguh pengen sedekah. Nanti kapan-kapan kita buka lagi deh ya, fadilah keutamaan sedekah insyaallah ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, terangi kubur kita, karena gelap, memang gelap. Terangin kubur kita, Allah akan terangin kubur kita, diantaranya dengan sedekah. Dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk dengan sholat kita. Sholat yang kita lakukan malam hari, sholat tahajud itu bisa menerangi kuburan kita. Jalan-jalan, apa maksudnya? Jalan ke masjid untuk sholat berjamaah di waktu malam isya dan subuh, itu kan waktu gelap ya. Itu juga akan menerangi kubur kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam riwayat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ya, dalam sahihnya, kata Nabi kita Muhammad SAW, saya bacakan artinya, ini hadisnya panjang. Sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di liang kubur, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di liang kuburnya dan para pengantar pulang yang nganterin kita ya, setelah kita dikubur, orang yang nganterin kita pulang, maka ia mendengar suara terompah mereka ya. Dikatakan innahu la yasma'u qur'a yu'alihim. Kita dengar, kan kita udah mati dikubur ya, orang yang ninggalin kita, yang ngubur kita, ninggalin kita, kata Nabi kita dengar langkah kaki orang-orang yang ninggalin kuburan kita. Atahu, datanglah ya, malakani, 2 malaikat, fa'aq'adahu, lalu mendudukkan ya. Kita nanti didudukin karena memang kondisi kita dalam keadaan terbaring, lalu 2 malaikat ini dudukin kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti 2 malaikat ini akan bertanya kepada kita di dalam kubur ya. Ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu tahu tentang orang ini? Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, artinya Bapak Ibu nanti dikubur
kita ditanya, kenal nggak kita sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti nggak bisa kita jawab, ya malaikat, saya lahir Nabi Muhammad tuh udah kagak ada, saya nggak ketemu sama Nabi Muhammad, saya nggak hidup dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad udah kagak ada, saya nggak kenal sama Nabi Muhammad. Oh, nggak bisa jawabannya begitu, nggak bisa jawabannya begitu, nggak ada jawaban yang seperti itu. Kalau jawabannya seperti itu dia lagi nyari-nyari alasan. Allahu Akbar. Dan nanti Bapak Ibu yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad SAW, mereka akan mengatakan nggak tahu, saya nggak tahu siapa dia, saya nggak tahu, saya nggak tahu siapa dia. Tapi bagi orang Muslim, orang beriman, ya, yang dia menyatakan dirinya sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ngakuin Muhammad adalah nabinya, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, ya. Kalau dia kagak bisa jawab, artinya yang tadi itu saya katakan, ngaku-ngaku umatnya Nabi tapi kagak kenal sama nabinya. Ngaku-ngaku doang sebagai umatnya Muhammad SAW, tapi nggak kenal sama nabinya. Kenapa? Kagak mau tahu, kagak mau cari tahu, males datang ke majelis ilmu, ke majelis ta'lim, males baca, nggak belajar lagi baca Quran, nggak bisa baca Quran. Ya Allah, Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun orang mukmin, kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang beriman, mereka akan menjawab, fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa dia, Nabi kita Muhammad SAW itu abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Selamat udah. Jawabannya pendek banget. Mau diapalin? Gak bisa diapalin, Bapak Ibu. Otomatis orang beriman yang dia menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dia menjalankan sunnah Nabi, pasti bisa jawab. Tapi kalau dia cuek aja, kagak mau kenal Nabi kita Muhammad SAW, dia gak jalan itu sunnah-sunnah Nabi, susah kayaknya untuk bisa jawab itu. Kalau dia gak bisa jawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, siksaan demi siksaan di kubur itu, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai saat ini yuk siapin. Kalau kita pengen terbebas dari azab kubur, diselamatkan Allah dari azab kubur, kenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenali Bapak Ibu. Cari tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi beribadah. Cari tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah Allah akan berikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu nanti di dalam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dikatakan kepadanya, lihat, subhanallah, Pak, Bu, ini kata Nabi nih, kalau orang beriman ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqul unzur ila maq'adika minan nar aidalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Allahu akbar. Lihat, tempat tinggalmu dari api neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat tinggal dari surga. Allahu akbar. Dilihatin Bapak Ibu. Di kubur kita udah dilihatin nanti. Kalau kita bisa jawab nih, tempat tinggal kita yang tadinya neraka, karena bisa jawab ini pertanyaan dua malaikat ini, Allah ganti dengan surga. Ngelihat aja di dalam kubur udah nikmati luar biasa. Ngelihat doang, ngelihat surga Bapak Ibu, ngelihatnya doang. Ngelihat doang, itu udah nikmat luar biasa itu. Sama kita di dunia, kalau ngelihat orang lagi disiksa, kira-kira kita gimana? Hah? Ngelihat orang lagi disiksa gitu, kira-kira gitu gimana?
Waduh, kayak apa rasanya? Berkecamuk itu udah nggak karuan itu, ya. Tapi kalau kita ngelihat ada orang yang bahagia, ada orang yang hidupnya senang bahagia, dia hidupnya penuh dengan kebahagiaan apa gimana gitu, enak kita lihat gitu, kita juga ngelihatnya ikut adem, ikut enak. Itu kurang lebih gambarannya kayak gitu. Kalau kita dikubur dilihatin tempat kita di neraka, ya Allah, ya Masya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sengsaranya luar biasa. Tapi kita di dalam kubur sudah dilihatkan tempat kita di surga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kata Nabi kita Muhammad SAW, ia bisa melihat keduanya, melihat surga dan neraka. Dan adapun orang munafik dan orang kafir, maka ditanya, apa komentarmu tentang orang ini Muhammad SAW? Dia menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengerti dan tidak tahu. Dan dia dipukul dengan godam yang terbuat dari besi sekali pukulan, maka ia berteriak kencang hingga didengar makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nanti ngebahas nih, ya. Di buku ini juga dibahas kenapa kita nggak bisa mendengar, kita dan jin nggak bisa mendengar suara orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Apa fadilahnya nanti kita ngebahas nanti. Kok kita nggak bisa dengar gitu loh, dan jin. Tetapi semua makhluk dengar, cuma manusia dan jin doang kata Nabi. Semua makhluk dengar, semut, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk dengar. Orang yang disiksa dalam kubur itu dengar, Bapak Ibu. Kita doang manusia dan jin nggak bisa dengar. Nanti kita ngebahas kenapa kok kita nggak bisa, nggak dikasih kesempatan untuk bisa mendengar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih, ya, ada dalam Al-Kabir nomor 10.827, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya. Ada di silsilah hadis sahih nomor 1695. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, pada suatu hari ketika Sa'ad bin Mu'adz dikubur, sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz dikubur, Nabi SAW duduk di hadapan kuburannya. Setelah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an selesai dikubur, lalu Nabi nggak pulang. Nabi duduk di kuburannya Sa'ad bin Mu'adz ini. Lalu Nabi bersabda, inna lil qabri, sesungguhnya kuburan, kata Nabi, doktotan, memiliki himpitan. Falau naja, seandainya seorang bisa lolos, au salima, atau selamat dari himpitan itu, ahadun minha lanaja Sa'd bin Mu'adz, ya, maka Sa'ad bin Mu'adz pasti selamat darinya. Walaqad dhammatan thumma urkhiya anhu, dan sungguh dia dihimpit, kata Nabi. Ini sahabat Bapak Ibu, sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ya, kata Nabi. Dan sungguh dia, sahabat Nabi ini yang dikubur ini, Sa'ad bin Mu'adz, diimpit sekali impitan, kemudian dilonggarkan darinya. Gimana kita, Bapak? Allahu Akbar. Ketika Jabir bin Zaid menghadiri pemakaman mayit dan jenazah telah disolatkan, maka para pelayat berkata, wahai Abu Sa'sa, bagaimana bila anda memasukkan jenazah ke liang kubur? Dan beliau pun turun untuk memasukkannya. Maka beliau pingsan sebelum keluar dari liang kubur, kemudian beliau diangkat dalam keadaan tidak sadar. Kenapa? Ingat tentang penghuni kubur yang dihimpit nantinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuma nginget gitu doang.
pingsan itu. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya masuk ke liang lahat berapa kali ya? Lumayan banyak juga ya. Yang terakhir saya nggak bisa naik, nggak bisa naik. Yaitu waktu masuk ke liang lahat emak saya nggak bisa naik waktu itu. Sampai beberapa orang narik susah juga saya naik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau kita ke makam nganterin, jadi gini, kan Nabi menjanjikan siapa yang mensolatkan jenazah lalu menghantarkannya ke tempat penguburannya, maka dia akan mendapatkan dua qirat. Sahabat nanya, 2 qirat berapa? Apaan tuh ya nih 2 qirat? Kata Nabi, sebesar gunung Uhud. Pahalanya 2 qirat. 2 qirat itu sebesar gunung Uhud. Yang udah ngeliat gunung Uhud ya gede banget itu ya. Maksudnya gede banget pahalanya. Sholatin, anterin ke makaman. Ada yang kalau sholatin doang nganterin berarti dapat 1 qirat kayak gitu. Ya, dapat 1 qirat berarti setengah gunung Uhud. Bapak Ibu dalam hati Allah, gini, kita disuruh sama Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita ke makam kan kita ngucapin tuh assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa inna insyaallahu bikum. Ini ujungnya ini yang penting Bapak Ibu yang harus diingat-ingat, bahwa nanti kita akan nyusul dia tuh semua tuh yang ada di kuburan. Itu maksudnya, ingat-ingat itu. Dan ingat-ingat juga nih tentang pembahasan kita malam hari ini tentang azab kubur ya, tentang himpitan ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis kita lanjutkan lagi. Ini hadisnya tentang ular di dalam kubur. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yursalu alal kafir, dikirim kepada orang kafir 2 ekor ular. Nih orang kafir yang mati dalam kubur, dikubur. Nanti dikirimin oleh orang kafir yang mati dalam kubur itu 2 ekor ular. Seekor ular wahidatun min qabli ra'sihi, datang dari arah kepalanya. Wa ukhra min qabli rijlaihi, dan yang satu lagi datang dari kakinya. Taqridaihi qardan, lalu membelit dengan sekuat-kuat belitan. Kullama faragata adata ila yaumil qiyamah, ketika tuntas maka kembali membelitnya hingga hari kiamat. Maksudnya ini orang kafir nanti dalam kubur ya, dibelit oleh dililit oleh 2 ekor ular sampai remuk hancur, lalu kembali lagi begitu terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Orang kafir Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bila orang kafir telah dimasukkan ke liang kubur dan dia melihat tempat tinggalnya di neraka, maka ia berkata, qala rabbirji'un. Surat Al-Mu'minun ayat 99. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Orang kafir, enggak cuma orang kafir, nanti kita juga semua itu akan dilihatin Bapak Ibu tempat tinggal kita di surga apa di neraka, udah dilihatin. Orang kafir udah dilihatin tempat tinggalnya di neraka, langsung mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Tuhan, balikin saya ke dunia. Cuma ngelihat doang, ngelihat neraka doang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa demikian?
kata Ibnu Abbas ke Abu Hurairah, agar kami bertobat, kata orang kafir itu, dan beramal soleh. Maka dikatakan kepadanya, kamu telah dipanjangkan umurmu. Maka kuburan mereka menyempit seakan ia dikerat. Lalu mereka sangat kaget. Kemudian ia menjadi santapan binatang-binatang tanah, baik ular maupun kalajengking. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran ini tentang Fir'aun ya, di surat Al-Mu'min ayat 45 ayat 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Sa'id bin Zubair berkata, bila hatiku tidak mengingat kematian, aku khawatir hatiku akan rusak. Makanya Bapak Ibu, setiap detik, setiap saat ingat terus sama mati. Kalau kita ingat mati, ya nggak usah dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan sakit. Biasa orang kalau dalam keadaan sakit baru ingat mati gitu Pak. Tapi kalau sakit-sakit pilek-pilek doang, biasanya nggak begitu juga. Makanya mau sehat kayak mau apa, dalam keadaan sakit apapun, terus setiap detik ingat dengan kematian. Ya, paginya sehat, siangnya tiba-tiba udah nggak ada. Berapa banyak kita ngalamin teman-teman kita, saudara kita yang kayak gitu. Ya, bukannya tadi kita baru ketemu sholat itu di masjid gitu ya. Berapa banyak yang kita kejar ketemu yang kayak gitu. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini nih. Ini hadis ada di Sahih Imam Bukhari nomor 4234, Imam Muslim nomor 115. Walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna syamlatal lati akhadhaha yawma Khaybara minal maghanim lam tusibha al maqasimu latas'ilu alaihi nara. Sungguh sehelai kain kecil dari harta ghanimah yang dia curi pada perang Khaybar, di luar pembagian ghanimah akan menjadi bara api di dalam kuburnya. Atau As-Sulaim ketika hendak meninggal dunia berdoa, ya Allah, rahmatilah aku selama keterasinganku di dunia, rahmatilah aku saat menghadapi sakaratul maut, rahmati aku saat sendirian di alam kubur, dan rahmati aku saat menghadapmu nanti di hari kebangkitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selembar kain, apa namanya di sini dikatakan sehelai kain kecil, sehelai kain kecil. Mungkin apa ya, misalnya ghanimah itu harta rampasan perang Bapak Ibu, harta rampasan perang. Lalu kan dikumpulin tuh ya, dikumpulin. Kalau misalnya ada yang ngambil, walaupun cuma sehelai, kira-kira misalnya itu kagak ada, ya maksudnya nggak ada berharga lah, nggak apa namanya, nggak ada nilainya lah misalnya gitu. Kita main ambil aja itu, kita main ambil aja, itu udah termasuk korupsi itu. Udah termasuk maling ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, orang-orang yang seperti ini tentu nggak akan selamat dari yang namanya siksa kubur. Padahal dia ngambil sesuatu yang mungkin nggak apa namanya, tapi karena kagak izin, padahal cuma sepele. Gimana dengan, aduh Indonesia ini serem banget ya, ya Allahu Akbar. Saya dikirimin video itu di daerah Jawa Barat,
Ada satu keluarga anaknya juga dalam keadaan sakit, cuma makan berempat, anak 3, suami istri seharian makan telur 1 dibagi-bagi. Allah, padahal anak ada yang sakit. Ada bahkan cuma ada makan dengan apa namanya tuh, mie gelas. Allahu Akbar. Oh, udah masuk waktu Isya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup ya, ternyata ini sebenarnya di penutupnya Bapak Ibu ya. Ingat, saya cuma pengen menyampaikan supaya malam Jumat besok Ustaz Amin Karim, malam Jumat ketiga insya Allah masih bisa, insya Allah Ustaz Agus Dewa. Berarti saya nanti di malam Jumat keempatnya insya Allah ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemicu utama dari siksa kubur itu kalau ada 2 ya, ada 2. Ini buat ininya aja, buat kita pulang supaya apa namanya ada was-wasnya gitu ya. Jadi pemicu dari siksa kubur itu 2 Bapak Ibu, penyebabnya 2. Yang pertama maksiat yang terus menerus, dia banyak melalaikan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maksiat ya. Tapi kalau orang yang masih sholat ya, masih ke masjid, masih apa namanya, itu insya Allah nggak akan kena yang namanya azab kubur. Nah yang kedua ini nih, walaupun dia sholat, rajin sholatnya ya, sedekahnya rajin, sedekahnya baik orangnya, tapi kalau dia melakukan 3 ini bahaya nih ya. Apa nih 3 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ghibah, namimah, dan al-baul. Kagak memelihara itu tuh kencing nih, ghibah, namimah, sama nggak memperhatikan tentang al-baul, tentang cebok, termasuk juga tentang percikan. Makanya Bapak Ibu kalau kencing, kan nanti kita malam Jumat yang akan datang, malam Jumat nanti kita ngebahas sepele padahal, tapi Bapak Ibu coba perhatiin, kalau kita nggak perhatiin benar-benar tentang tentang kencing kita, tentang buang hajat kita, khususnya kencing ya, itu kalau kita nggak perhatiin baik-baik, kita cuek aja gitu ya, dan kita sembarangan aja, itu kalau misalnya ada apa namanya tuh percikan air kencing itu kena ke celana kita ya, atau ke tubuh kita, lalu kita berwudu dan kita sholat, kira-kira sholat kita diterima apa enggak? Itu yang jadi penyebab kenapa orang itu disiksa dalam kubur padahal dia sholat. Ini nanti insya Allah kita ngebahas panjang lebar ya. Nah ini gambarannya aja. Selama kita masih ingat sama Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita masih sholat, kita rajin ke ta'lim, insya Allah kita nggak akan mendapatkan siksa kubur. Tetapi hati-hati terhadap 3 dosa ini ya, ghibah, namimah, sama al-baul. Ghibah itu apa? Ghibah ngomongin orang, jelekin orang. Namimah apa? Ngadu domba. Nih hati-hati nih. Ini sekarang, zaman sekarang nih udah 3 dosa ini ini banyak nih kata Pak Alim. Nih hati-hati nih. Hati-hati banget ya Allah. Ya, insyaallah nanti kita panjang lebarin ya, kita ngebahas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.